Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Hari ini kita balik lagi di acara perdana kita, podcast kita, yaitu Culture Talks. Di video pertama kita kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Pak Patmo dari dosen Fakultas Ilmu Budaya, Pak. Fakultas Ilmu Budaya. Dari prodi? Saya sekarang di antropologi. Antropologi, Pak. Oke. Tadi Bapak dari kampus apa dari mana, Pak? Saya dari kampus, lalu menyempatkan menjemput anak sekolah. Oh, gitu. Oke, Pak. Kebetulan kan hujan tadi. Jadi kita semua juga kehujanan. Hujan. Jadi saya udah setengah jalan, terus lagi, Terus balik lagi. lagi tadi agak hujan dulu, Pak. Gitu, Pak. Oke, saya langsung ke pertanyaan pertama, bisa, Pak? Boleh. Oke, bisa diceritain sedikit, Pak, tentang latar belakang Bapak dan daerah asal di Jawa Tengah gitu. Saya dari Solo, lahir di Solo, dan kemudian studi itu di sekolah-sekolah swasta, mulai dari TK sampai SMA di Solo itu di sekolah swasta. Kemudian lulus SMA saya 2 tahun di Salatiga. Lalu habis dari Salatiga 2 tahun baru saya kuliah di Jogja, ambil S1 dan S2, tapi juga di swasta juga. S1 saya ambil fakultas ini ya, teologi filsafat di filsafat teologi di Kendungan, kalau tahu di sana. Jogja, Jalan Kaliurang itu. Nah, lalu S2-nya saya ambil kajian budaya. Pikir saya adalah ya supaya filsafatnya bisa membumi gitu, tidak terbang ke langit biru gitu. Nah, lalu sambil kuliah itu saya aktif di teater. Sebenarnya sejak SMP sih berkenalan dengan teater itu SMP. Lalu SMA itu mulai menseriusinya. Lalu ketika di Salatiga hampir vakum, ya masih berkegiatan sedikit-sedikit tapi bisa dikatakan ya vakum gitu. Lalu ketika kuliah di Jogja itu aktif lagi berteater di sana. Kalau boleh tahu itu vakumnya di karena apa, Pak? Vakumnya karena saya di Salatiga itu masuk biara, Mas. Terpaksa bocorin. Oke. Yang bisa kira-kira yang Bapak banggakan dari budaya daerah Bapak gitu, dan kenapa Bapak sangat tertarik dengan budaya di Solo ya? Di Solo. Solo. Ya, Solo itu menarik ya. Kalau bisa dikatakan 11-12 dengan Jogja, sama tetapi berbeda. Sama karena ya Trah Mataram, sama-sama Trah Mataram. Tetapi berbedanya adalah Raja Jogja, Sultan Jogja, terutama yang 9, itu manuver politiknya cukup cerdas, sehingga hingga sekarang Jogja itu masih menjadi daerah istimewa. Sementara Solo hanya setahun saja menyandang gelar daerah istimewa itu. 1946 Solo Surakarta Kasunanan Sunan itu menyerahkan kedaulatan ke Indonesia. Akhirnya sejak saat itulah Solo Surakarta itu ikut Jawa Tengah. Tuh. Lalu yang menarik adalah meskipun sama-sama Trah Mataram, Solo ini kalau bisa dikatakan Mataram atau Jawa yang versi suka mixing dengan budaya Eropa. Jadi kalau kalian ke Solo melihat baju atau busananya atau bahkan kulinernya yang disebut kuliner lokal itu bisa jadi itu adalah hasil mixing dengan budaya Belanda terutama. Lalu kalau kalian berkunjung ke Pura Mangkunegaran, itu ada kadipaten yang terpisah dengan Kasunanan. Itu gaya istananya itu mix antara Jawa dan Eropa, terutama Belanda ya. Belanda, Prancis ya. Karena dulu Mangkunegaran Laskar atau Legiun Mangkunegaran itu sempat menjadi ya berada di bawah Napoleon ketika Prancis
di bawah Napoleon menguasai Eropa gitu kan. Nah, termasuk kita negara jajahan ini kan terus akhirnya ikut gitu. Nah, lalu Mangkunegaran itu ya jadi legionnya di bawah Napoleon di Prancis. Lalu selain itu juga sendratari, wayang wong, wayang orang itu masih sampai sekarang. Bahkan adik saya itu selalu menyempatkan diri ngajak anak-anaknya untuk nonton wayang wong itu. Nah, anak-anak saya ketika liburan ke Solo diajak adik untuk nonton wayang wong itu, mereka mereka seneng, mereka excited. Cuma problemnya adalah bahasa. Ini mungkin PR juga bagi saya ya. Anak saya yang 2 itu terlanjur susah ngomong pakai bahasa Jawa. Ya, itu PR juga bagi saya. Sementara anak-anak adik, ponakan-ponakan saya itu ya cukup fasih, meskipun yang ngupo ya, bahasa Jawa ngupo. Tapi mereka tahulah wayang itu apa. Itu terus juga tentang kuliner itu juga banyak, mulai dari yang tradisi sampai temuan-temuan baru. Mungkin itu ya hal yang menarik dari tempat saya ya, Solo. Saya juga waktu itu pernah sekali ke Solo dan Jogja. Saya sangat enjoy di sana, Pak. Nikmati sekali karena budaya Jawanya itu masih sangat kental menurut saya di sana gitu. Mungkin dari segi makanannya, mungkin karena saya pribadi kan tidak terlalu suka makanan manis. Ya. Tapi di sisi-sisi kayak budayanya, bagaimana orang-orangnya itu sangat-sangat humble dan juga Jawa sekali lah, suka gitu loh, masih otentik gitu kesannya. Dan yang tidak bisa dicuri itu medoknya, Iya. cara ngomongnya. Bahkan kalaupun sudah ngomong pakai bahasa Indonesia, medoknya itu masih kuat. Iya. Oke, Bapak. Buat pertanyaan selanjutnya, mungkin menurut Bapak gitu Pak, ciri khas utama budaya Jawa Tengah dibanding daerah lain di Jawa itu seperti Jawa Timur atau Jawa Barat itu yang membedakan apa Pak dari segi? Yang pertama, budaya Mataramnya itu masih kental sekali budaya Mataramnya. Yang membedakan terutama dengan Jawa Timur, terutama Malang, Arean itu adalah bahwa ya jelas kalau di Solo, di Jogja itu masih punya kiblat yang eksis, keraton. Bahkan kalau meskipun di Solo keratonnya, sunannya dan juga adipatinya itu tidak lagi memegang kekuasaan politik, tetapi secara kultural bahkan religi mereka masih menjadi masih menjadi poros begitu, masih menjadi tolok ukur, masih menjadi referensi misalnya. Itu yang tidak dimiliki oleh Kota Malang. Meskipun dulu secara sejarah Malang versi di era-era klasik ya kita pusat peradaban di sini, ada Singosari, ada Kanjuruhan. Tapi kan sekarang sudah tidak ada, puing-puingnya pun ya tinggal candi, petilasan juga hampir tidak ada gitu kan. Nah, itu yang tidak dimiliki. Akhirnya budaya tradisi yang ada di sini itu justru dari grassroots, dari akar rumput. Yang menarik adalah cerita Panji, tari topeng, itu justru yang nguri-uri, yang menghidupi itu seniman-seniman grassroots. Nah, kalau di Solo grassroots juga ada, akar rumput juga ada, rakyat jelata gitu ya ada yang berkesenian, tetapi keraton memiliki yang memiliki tempatnya sendiri, memiliki keseniannya sendiri. Dan seringkali rakyat ini ya ikut saja apa yang ada di keraton. Yang disuguhkan di keraton gitu ya. Kan adalah mereka membuka latihan, mereka membuka kursus tari atau apa, itu masyarakat ikut. Cuma yang membedakan kan itu yang menyelenggarakan orang keraton. Keraton ya Pak. Kalau di sini kan ya karena tidak ada keraton ya. Rakyat biasa itu yang membedakan. Sehingga kalau mau mencari titik bedanya yang mungkin kalau yang Jawa Timur ini Malang
itu lebih ke seni folk gitu ya, mungkin folk atau pop rakyat. Sementara kalau yang Solo, Jogja itu seni ini, seni klasik, seni aristokrat gitu. Mungkin semacam itu. Kalau saya ada pertanyaan, tapi ini di luar dari list pertanyaan ini. Mungkin yang membuat Jogja itu sangat otentik dengan adat Jawanya itu apa, dan kenapa Malang itu menurut saya dari pandangan saya tersendiri, Malang itu tidak terlalu otentik, Pak. Yeah. Mungkin karena ada campur tangan dari yang lain gitu kan ya. Seperti waktu pas saya menjalani KKN, saya kan di Malang Selatan. Di sana itu saya berkumpul dengan paguyuban Jaranan di sana itu kan masih autentik sekali, Pak. Dan mereka itu ada salah satu dari mereka yang bilang kalau budaya atau kesenian seperti bantengan gitu, itu katanya bukan autentik dari Jawa, itu katanya, Pak. Apakah itu benar, Pak, kira-kira, Pak? Ya, yang membuat Jogja, Solo juga itu dalam tanda kutip otentik ya karena masih ada kiblatnya keraton itu tadi ya. Tapi kemudian sekali lagi yang membedakan Jogja sama Solo adalah Solo itu Jawa versi mencoba mixing, mencoba akulturasi, terutama dengan budaya Eropa, dengan modernisme. Sementara Jogja itu Jawa yang mencoba mempreserve simbol-simbol penanda-penanda Jawanya. Kalau dikatakan apakah Jogja sekarang, seniman-seniman Jogja sekarang itu mempreserve begitu saja, sebenarnya ya enggak juga. Mereka mencoba mencari atau mengupayakan hal-hal baru ya, seniman-seniman Jogja itu. Tetapi corak Jawanya itu loh, corak Jawanya secara historis semacam itu. Jogja lebih ke mencari atau merawat simbol-simbol atau penanda-penanda Jawa yang klasik, sementara Solo mencoba itu mengcombine dengan penanda-penanda Eropa, bedanya itu. Tapi bahwa di sana ada keraton dan itu membuat nuansa Jawanya lebih kerasa, ya mungkin saya kira itu salah satu variabel yang kuat ya, kehadiran keraton. Lalu bagaimana dengan Jawa Timur itu sendiri? Sebenarnya kalau kita ingin jujur, terutama Malang ya, arean ini kalau kita ingin jujur, sebenarnya budaya yang tradisional atau budaya yang dari warga, dari rakyat itu ya ada sebenarnya. Cuma karena tidak ada pancer gitu ya. Pancer itu apa ya bahasa Indonesia ya? Tidak ada sumbu, tidak ada kiblat, tidak ada kiblat. Ya akhirnya mereka mencoba mencari bentuk sendiri-sendiri. Dan kalau dikatakan bantengan itu tidak asli Malang, ya kita bisa bertanya apa sih yang dimaksud asli, apa sih yang disebut otentik. Toh seni atau budaya apapun itu sebenarnya juga tidak asli, tapi ya proses dari perjumpaan dengan budaya lain, lalu ada akulturasi di sana, ada campur-campur di sana. Mungkin bisa jadi bantengan itu hasil perjumpaan orang-orang Jawa di Malang ini dengan budaya Cina, kan ada barongsai ya, barongsai. Dan sejauh yang saya pahami, perjumpaan masyarakat Indonesia pada umumnya dengan seni barongsai ini melahirkan seni-seni yang lain. Kalau di Betawi itu kan ada ondel-ondel. Lalu di Bali ada barong. Sementara di Jawa lebih kaya. Selain bantengan ada yang ular-ularan itu, saya nggak tahu namanya, yang ular-ularan itu dan lain sebagainya. Itu tetapi ya itu sekali lagi bahwa kita perlu mengkritisi istilah orisinil, kita perlu mengkritisi istilah asli. Sejauh apa sih asli, sejauh apa ori? Karena ya kalau dipikir-pikir
sudah tidak ada yang ori. Semuanya hasil dari perjumpaan dengan bangsa-bangsa lain. Kan kita sejak era Mataram kuno itu sudah berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, dan kemudian kita. Kalau yang saya tangkap pada saat saya datang ke perkumpulan paguyuban jaranan itu, mereka merasa bahwa jaranan itu lebih autentik karena mereka itu sudah terlebih dahulu ada dari zaman dahulu. Kalau bantengan itu ya mungkin di tahun-tahun baru-baru ini, mungkin ya di tahun 2000-an sekarang ini baru ada, mungkin yang saya tangkap seperti itu, Pak. Mereka merasa originalitas itu dari situ. Sejauh yang saya pahami ini memang ada apa ya tarik-tarian klaim gitu ya, antara komunitas jaranan dan komunitas bandengan. Dari komunitas bandengan sendiri punya klaim ya seni ini sudah ada sejak Singosari, Pak. Sejak Kenarok. Tapi sejauh apa klaim itu benar tentu butuh studi ini ya, butuh studi sejarah dan mungkin juga arkeologi ya. Kalau jaranan saya rasa ini lebih general, maksudnya bahwa seni jaranan itu tidak hanya ada di Malang, tetapi ada di Jawa pada umumnya. Di Jogja itu jaranan terkenal dengan istilah jatilan, ada juga istilah jarandor, dan saya rasa yaitu bentuk-bentuk atau variabel dari jaranan itu sendiri. Cuma ketika dikatakan lebih ori dan sebagainya, ya tentu butuh ini ya studi historis, studi sejarah dan arkeologi yang lebih mendalam, lebih mendalam lagi, lebih mendalam karena itu ya, Pak. Karena terbukti bahwa banyak hasil-hasil budaya, bentuk-bentuk budaya, kesenian, kuliner, bahkan kita ngotot betul ini ori, ini asli, ya ternyata hasil akulturasi juga. Jadi ya kita perlu terbuka pada kenyataan bahwa banyak ekspresi kesenian dan budaya kita itu justru hasil dari perjumpaan dengan budaya lain, bangsa lain. Even dari segi bahasa pun kita juga banyak adaptasi dari luar. Iya, kita gitu ya, Pak. Sejak ini bahasa Jawa yang sekarang kan berbeda dengan bahasa Jawa era Mojopahit misalnya. Berbeda dengan era Mojopahit, berbeda dengan era Singosari. Dan juga kemudian bahasa Jawa kuno itu berjumpa dengan bahasa Sansekerta. Beberapa kosakatanya masih bertahan pada bahasa Jawa modern sekarang. Sementara sekarang bahasa Jawa modern berjumpa dengan bahasa Indonesia, berjumpa dengan bahasa Inggris. Beberapa kata dalam bahasa Inggris sudah terserap dalam bahasa Jawa. Misalnya woles itu. Orang-orang Jawa, woles. Padahal itu kan aslinya slow dibalik ya. Woles. Misalnya itu. Ya hal-hal macam itu. Di sini saya hanya mau mengatakan bahwa budaya juga bahkan yang disebut tradisi itu sebenarnya tidak statis. Budaya itu dinamis. Budaya itu jangan dikonservasi. Nah, ini bahaya. Kalau kita mengkonservasi budaya ini bahaya. Kenapa? Karena kalau dikonservasi seolah-olah kita memasukkan budaya itu ke museum, ya sudah, tidak usah diapa-apain. Tetapi ketika ada kesadaran bahwa budaya itu dinamis, nah ini budaya ini akan tetap hidup dan akan berubah seiring berjalannya waktu ya, juga, Pak. Pelan-pelan ya. Akan menyesuaikan diri dengan zaman dan sebagainya. Contoh wayang wong. Tadi saya wayang kulit. Saya mau cerita wayang kulit. Tadi saya cerita wayang wong. Adik saya ngajak anak-anaknya nonton wayang wong. Nah, di wayang wong itu ada adaptasi yang menarik bahwa para aktornya itu akhirnya PNS. Jadi mereka itu PNS tapi kerja dinasnya adalah acting. Nah, ini kan menarik. Mungkin ini upaya pemerintah untuk ya biar tetap hidup ya, untuk melestarikan ya, Pak. Ya, tetapi yang menarik di wayang kulit ini akhirnya ya tentu ada kontroversi ya, setuju dan tidak antar para dalang ini. Tetapi ada dalang yang selalu pentas wayang itu dia live streaming.
live streaming, sehingga yang bisa nonton wayang itu nggak cuma orang-orang yang menanggap dia, tetapi ya semua orang yang punya akses YouTube bisa nonton. Iya, semua, dan bisa mencakup semua kalangan ya, Iya. Pak ya. Dan yang menarik sampai sekarang, meskipun beliau namanya Ki Seno Nugroho, ini dalam favorit saya. Meskipun beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang orang masih nonton Acara wayangnya. wayang kulitnya ini, channelnya ini masih ditonton. Dan kemudian bahkan yang nonton bukan cuma orang Jawa yang ada di Pulau Jawa, tapi orang Jawa di perantauan, bahkan di Suriname itu ikut nonton ya. Masuk ke YouTube, masuk ke internet, siapa aja bisa nonton dong. Itu menarik. Dan masih soal wayang kulitnya Ki Seno ini ya dia selain merangkul teknologi untuk membuat wayang ini tetap hidup dan kemudian dikenal luas, dia membuat cerita yang ya saya rasa di luar pakem ya. Ada sosok Bagong itu, Bagong tahu ya, Bagong, anaknya Semar itu. Dan di sana biasanya yang jadi pahlawan itu para Pandawa, ini yang jadi pahlawan Bagong. Padahal Bagong itu representasi rakyat. Wong cilik rakyat. Nah ini para aristokrat ini digugat sama Bagong nih kalau di cerita-cerita Ki Seno Nugroho itu. Wah, itu menarik sekali. Berarti dari sini menurut Bapak tradisi yang paling penting untuk dijaga sampai sekarang itu apa, Pak? Tradisi yang paling penting untuk dijaga pertama-tama adalah kalian anak-anak muda kalau punya bahasa daerah masing-masing, mother tongue gitu ya pakailah gitu. Ya mungkin kalau antar sesama teman ini mungkin beda ya, tapi bisa jadi dipakai ketika di rumah atau dipakai ketika bikin tulisan apa begitu, bikin caption atau pakailah bahasa daerahnya. Dan nanti ketika berjumpa dengan teman dari etnis lain dengan bahasa daerah yang lain, nggak masalah atau kita saling belajar bahasa. Toh kalian belajar bahasa Inggris, nggak ada salahnya atau belajar bahasa Sunda, belajar bahasa Bali, belajar bahasa. Nah problemnya anak-anak muda sekarang itu gengsi, ngomong bahasa Jawa itu gengsi. Kepinggris. Maaf ya, sorry ya. Kepinggris itu. Ya enggak apa-apa. Belajar bahasa Inggris ya enggak apa-apa, tapi ya enggak perlu gengsi belajar ngomong bahasa Jawa. Ya sudah. Mari kita bicarakan saja. Dan fenomena malu ngomong bahasa Jawa ini nampak di sorry itu saya mahasiswa Brawijaya. Kan ngomongnya lu gue ketika ditanya kamu dari mana tulung agung. Kamu dari mana? Kediri lu gue. Mbok wis aku kowe. Jadi mungkin balik lagi Pak, kayak dari sekitaran saya gitu banyak beberapa anak yang mencoba menggunakan bahasa daerahnya, terutama bahasa Jawa. Mungkin ada dapat kayak ledekan dari teman-teman sekitarnya, terutama kita yang dari Jabodetabek gitu, kayak ini ngomong apa sih gini. Mungkin kalau bahasa sekarang jawir gitu kan bahasanya. Mungkin itu yang kurang lebih yang menyebabkan anak-anak Jawa sekarang ini malu untuk berbicara. Jadi mereka ngomong mengikuti bahasa anak Jabodetabek yang lu gue yang sebenarnya aksennya itu jadinya medok. Mereka lu gue-nya. Makanya ada beberapa temanku yang bilang ada Jausel, Jawa Selatan, plesetan dari Jausel. Iya. Gitu, Pak. Kalau Jausel berarti ini Kepanjen ya? Panjen. Kalau menurut Bapak juga bagaimana masyarakat sekarang, terutama generasi muda memaknai tradisi gitu, Pak? Ya, sebenarnya ada positifnya ya. Anak-anak muda sekarang itu mulai melihat tradisi, tetapi kritik saya appreciate ada anak muda melihat tradisi, itu saya appreciate, tetapi kritiknya adalah hati-hati jangan melihat tradisi melulu eksotik. Kalau kita melihat identitas tradisional kita, identitas kultural kita, baik yang misalnya saya Jawa, melihat kejawaan itu secara eksotik atau melihat kesundaan orang lain secara eksotik, justru itu berbahaya. Bahayanya apa?
Ya kemudian kita main stereotipe itu tadi. Iya. Akhirnya keluar apa? Jokes-jokes rasis Iya, kan. jokes rasis. Ya kalau cuma berhenti pada jokes it's okay. Tapi kalau kemudian sampai ke rasisme yang lebih violence itu kan Iya. yang berbahaya. Iya. Nah, maka it's okay, tidak apa-apa kita melihat kembali dan kemudian memperformatifkan penanda-penanda etnis kita, tetapi jangan jadikan itu eksotisme, tetapi kita beri makna baru. Supaya apa? Ya justru supaya ini tetap hidup. Misalnya kemarin itu ada anak angkatan 2025 presentasi tentang PKM yang kewirausahaan itu. Iya. Mereka mau membuat souvenir dengan tulisan Jawa. Nah, pada waktu itu kami bertanya, para juri bertanya, dan oke, tulisan Jawa menarik, tapi kata-katanya apa? Iya. Jangan sampai Jawa tapi cuma Jo sama Wo saja, Jowo gitu. Jowo. Nah, terus apa itu maksudnya? Kan nggak bunyi. Iya. Ya penting-penting nggak penting gitu Iya. ya. Tetapi ya pakailah huruf Jawa itu ya untuk ngomong sesuatu lah. Misalnya penggalan mau copat, orang jadi tahu, oh ada toh karya sastra mau copat. Begitu orang tahu karya sastra mau copat, terus penasaran mungkin baca sendiri. Itu maksud saya. Iya. Kalau sekadar eksotisme ya hanya berhenti pada hurufnya saja, Iya. tapi nggak bunyi, Iya, oke. nggak bisa menjadi batu loncatan orang untuk berjumpa dengan karya yang lebih adiluhung, Iya. karya sastra dan sebagainya. Iya. Itu terjadi di Jawa, di etnis lain, di suku lain punya tulisan-tulisan tradisinya masing-masing, ya silakan Iya. dipakai saja, tapi juga dengan catatan yang sama itu tadi. Iya. Itu. Kalau menurut Bapak juga ada perubahan dalam cara masyarakat menjalani tradisi dari yang perbandingan dari zaman dulu dan zaman sekarang, Pak? Perubahannya mungkin ini ya. Kalau zaman dulu itu ada kecenderungan ada dua kutub. Satu kutub ini memandang tradisi ini terbelakang, penghambat modernitas. Tetapi kutub yang satunya itu memandang modernitas ini merusak. Maka tradisi ini harus konservasi sedemikian rupa sehingga tetap ada. Dua kutub ini berbenturan dan ini saya rasa berbahaya. Ya. Justru sekarang yang saya melihat ini mulai ya. Dua ini dipertemukan. Secara populer, secara sederhana ada musik lati kemarin itu. Iya. Itu saya rasa itu langkah yang bagus. Meskipun jangan terlalu dirayakan. Kenapa? Karena itu hanya bare minimum saja. Oh. Nah, tapi kan kemudian kita terlalu merayakan itu bagus, ini ada budaya tradisinya, ada Jawanya dan sebagainya. Padahal Jawa ini hanya ngomong satu kalimat itu saja. Ketika saya dengar gitu saja. Ya itu hanya bare minimum yang saya rasa itu bagus, perlu ada karya-karya sejenis, tetapi kalau bisa lebih dalam dari itu. Lalu ya film-film modern kita banyak yang mengangkat cerita tradisi. Problemnya adalah film kita ketika mengangkat cerita tradisi ini dalam perspektif horor. Iya. Sehingga yang tradisi dipandang horor. Iya. Padahal kalau mau kita lihat, justru pada cerita-cerita mitos lokal itu, mitos-mitos tradisi itu, ada local wisdom tertentu yang bisa kita pelajari. Kayak ini Pak, kayak Malam Satu Suro. Malam Satu Suro, Ya. itu kan horor. Iya. Misalnya horor. Padahal itu enggak, itu adalah cara orang Jawa merayakan malam 1 Muharram. Kalau pakai istilah Islam kan Muharram ya. Iya, Muharram. Istilah Jawa itu Suro. Ya, karena bulan Muharram di kalender Islam itu dikawin silangkan dengan kalender Saka.
akhirnya punya kalender Jawa, itu Sultan Agung. Lalu bulan pertama itu bulan Suro. Nah, sama seperti orang Hindu Nyepi ketika malam tahun baru, itu hari di mana orang-orang Jawa seharusnya kembali ke dirinya sendiri untuk introspeksi. Aku punya salah apa dan sebagainya. Lalu merawat peninggalan-peninggalan leluhur, kan, Jamasi Pusaka dan sebagainya, itu kan sebenarnya lebih ke merawat peninggalan leluhur biar nggak rusak, karena itu kan besi dibiarkan saja kan berkarat. Semacam itu. Cuma kemudian mendapatkan stereotip horor dan sebagainya, ya terlalu terlalu terburu-buru, kurang sabar dalam melihat lebih dalam. Dan itu yang menyebabkan Malam Satu Suro mendapatkan stereotip horor itu kira-kira apa, Pak? Saya rasa budaya modernitas, terutama budaya pop yang disebut film, terutama film-filmnya Susana tahun 80-an. Karena ya realnya di Malam Satu Suro itu kebanyakan orang ini mencoba berdoa. Nah, cuman yang tidak disadari adalah cara berdoa orang beda-beda. Kalau orang Islam itu sholat, orang Hindu mungkin membaca mantra, tapi bisa saja dengan meditasi. Nah, meditasi ini juga beda-beda. Ada yang meditasi di kamar, ada yang meditasi di tempat-tempat yang disucikan, tempat-tempat yang disebut tempat wingit itu sebenarnya adalah tempat yang disucikan, tempat yang dikhususkan untuk berdoa gitu. Ada juga yang kemudian bersatu dengan alam, itu kungkum gitu. Itu sebenarnya bentuk berdoa tapi bersatu dengan alam. Dan yang menarik, mulai ada kesadaran ini ya, di beberapa komunitas religius itu mulai ada kesadaran bahwa ya Malam Satu Suro, tahun baru Jawa ini, tahun baru Islam juga ya, tahun baru Jawa ini ya perlu dirayakan secara spiritual. Ya mari kita berdoa. Akhirnya di komunitas Katolik itu ada misa Satu Suro. Itu kan menarik. Ya menariknya adalah ini berangkat dari tahun baru Islam 1 Muharram. Bertemu dengan Jawa, dikawin silangkan dengan kalender Saka jadi tahun baru Jawa, Satu Suro. Ketemu orang Katolik terus jadi misa Satu Suro. Ini kan menarik sekali ini. Nah, ini perlu apa ya? Ya saya rasa ya perlu dikembangkan lebih lanjut. Hanya mau mengatakan bahwa budaya itu dinamis itu loh. Nggak kaku, tidak statis. Ya, mari kita lihat dan diskusikan. Untuk misa Satu Suro itu terbentuknya itu di baru-baru ini apa sudah dari lama? Sudah lama terbentuk itu. Terutama kita kembali ke Jogja ya. Di Jogja itu kan ada gereja di bagian selatan dekat Parangtritis itu. Itu ada gereja namanya Gereja Ganjuran. Di sana itu ada candi. Nah, kalau candi ini kan identik dengan candi Hindu ya atau Buddha. Tetapi di candi ini di dalamnya itu ada Yesus. Nah, orang-orang ke sana banyak peziarah ya, nggak cuma orang Jawa tapi banyak peziarah ke sana untuk berdoa. Nah, kalau orang Katolik biasa berdoa pakai lilin. Nah, ini orang yang ke sana itu berdoa ada yang pakai dupa, ada yang pakai menyang dan sebagainya. Lalu kemudian ya itu tadi ketika ada hari raya Jawa gitu, Satu Suro ya kemudian mereka merayakan Suronan. Ya, soalnya saya sendiri pernah pengalaman pas KKN juga itu, pas dibilang itu bukan Malam Satu Suro tapi bulan Suro. Oh ya, Satu Suro, satu bulan penuh. 30 hari kurang 30 hari. Di situ ada beberapa teman saya, ada yang satu katanya mendengar suara gamelan. Terus ada juga di seberang posko tempat saya tinggal itu ada yang melihat katanya cowok pakai kayak baju Jawa kayak pakai belangkon kayak gitu-gitu gitu kan. Terus saya akhirnya nyari tahu juga kayak sebenarnya semistis ini kah Malam Satu Suro gitu kan. Dan kebetulan banget nih ketemu bapak yang memang paham, saya mau tanyakan gitu.
Apakah hal gitu beneran ada atau enggak sebenarnya Pak? Iya. Pertama memang bagi orang Jawa 1 bulan ini ya, 1 suro. 1 bulan suro ini itu adalah waktu yang dikhususkan dengan harapan orang Jawa itu bisa introspeksi. Jadi nggak cuma malam 1 suronya, tapi kalau bisa 1 suro selama 30 hari kurang lebih 1 bulan full ya. Orang Jawa diharapkan bisa introspeksi, mungkin mengakui kesalahan atau mungkin menata hidup kembali dan sebagainya. Tidak hanyut dalam perayaan-perayaan duniawi. Itulah mengapa orang Jawa punya pantangan, punya pesta di bulan suro. Kalau mau punya pesta ya nanti, kalau ada sawalan atau apa. Tapi 1 suro itu jangan ada pesta. Kenapa? Ya biar kamu tidak hanyut dalam keduniawian gitu. Kamu harus ingat sangkan paranmu. Kamu itu dari mana? Kamu mau kemana? Nah, karena waktu itu adalah waktu yang dikhususkan bagi orang Jawa untuk refleksi gitu, maka ya tidak heran, terutama yang di desa-desa ada orang lelaku namanya. Orang lelaku itu sebenarnya kalau di Islam itu ya kayak berziarah gitu ya. Berziarah, menjalani laku tapa, menjalani berdoa, peribadatan dan sebagainya. Tapi tentu menjadi mungkin kesannya aneh karena kita melihatnya dengan kacamata agama Barat. Saya mohon maaf harus mengatakan ini ya, agama-agama Abrahamik dari Islam, Kristiani, Protestan, Katolik itu ya agama Barat. Kalau dipandang dari perspektif kita kan dari Barat kan, dari Timur Tengah dan sebagainya, dari Eropa dan sebagainya. Nah kita melihatnya dari kacamata itu, sehingga melihatnya menjadi aneh. Tetapi kalau kita mencoba cukup bersabar melihat itu dalam kacamata religiusitas, saya rasa kita akan bisa memahami bahwa itu aktivitas religiusitas seorang individu mencari Tuhannya, saya rasa. Mungkin setelah berbicara sama Bapak mengenai malam 1 suro, sebelumnya saya bingung mengenai malam 1 suro ini, karena kan banyak simpang siurnya, karena ada mengenai horor. Terus saya sendiri sempat beropini kalau kayak kita ini kan beragama, dan menurut saya pada saat saya melihat adat-adat kayak malam 1 suro itu kan agak bertentangan gitu ya. Tapi setelah saya dapat penjelasannya dari Bapak gitu, kayak untuk refleksi diri, untuk ya mungkin introspeksi lah selama ini kita melakukan apa aja. Ya kita tuh mungkin karena ada campur tangan dari budaya-budaya yang modern gitu ya, mungkin jadi terkesannya suro itu jadinya kayak mencekam horor, buruk gitu ya. Setelah dibicarain juga nggak seburuk itu guys ternyata malam 1 suro, dan bagus malah itu untuk kita refleksi diri, untuk kita introspeksi selama ini apa lebih mendekati diri dengan Tuhan guys. Ya mungkin kalau batin gitu masih terutama bagi kawan-kawan muda Jawa ini masih nggak nyaman untuk melakukan itu secara tradisi Jawa, ya lakukanlah lewat ini ya ajaran agama masing-masing ya. Bagi yang Islam ya sudah pakai waktu itu untuk sholat, diperbanyak sholatnya. Mungkin kalau sholat malam hari itu apa? Tahajud ya? Tahajud itu misalnya. Bagi yang Kristiani mungkin lebih banyak berdoa gitu, doa syafaat atau rosario atau ziarah ke tempat-tempat yang disucikan. Saya rasa ke sana. Saya pernah dengar ada satu, saya nggak tahu ini apa ya, aliran atau apa, dibilangnya itu Islam kejawen itu Pak. Nah Islam kejawen itu sebenarnya itu apa Pak? Saya tidak tahu dengan persis, tetapi dari istilahnya saya duga itu adalah akulturasi. Saya menghindari kata sinkretisme ya. Itu adalah akulturasi atau mungkin inkulturasi filsafat teologi Islam dengan kultur Jawa, filsafat teologi Jawa. Terus akhirnya ya lahirlah komunitas Islam, tapi Jawa tidak meninggalkan ininya, tidak meninggalkan cara-cara tradisional Jawanya. Mungkin dibedakan dengan Islam yang lebih
bisa dikatakan mungkin lebih kafah kali ya, pakai kata kafah kali ya. Mungkin kalau saya yang saya tangkap mengenai Islam kejawen itu entah ya, ini sorry guys, correct me if I'm wrong ya, aku nggak tahu juga soalnya ini salah atau bener ya. Jadi saya itu punya tetangga saya itu memang dia itu kejawen sebenarnya. Jadi dia itu Islam tapi agak di luar syariat Islamnya sebenarnya. Ya. Kayak kita di Islam tidak boleh memelihara anjing. Dia punya. Ya, dan sholatnya pun kayak ya Senin Kemis lah. Ya, sholatnya jarang-jarang gitu. Jadi yang saya tangkap itu Islam kejawen itu kok stereotipnya agak jelek, buruk gitu ya. Ya, mungkin ini ya. Mungkin beliau yang kamu ceritakan itu adalah yang dari kacamata antropologi disebut orang-orang Javanis. Ketika saya mencoba menerjemahkan Javanis ini, mungkin kata yang tepat ya kejawen kali ya. Ini orang-orang Jawa yang menerima ajaran Islam tetapi tidak meninggalkan begitu saja tradisi Jawanya, bahkan mereka berani melepaskan ajaran-ajaran Islam yang tidak sesuai dengan Jawanya. Itu juga sejauh yang saya pahami secara teoretik gitu, orang Javanis macam itu. Tetapi secara konkret banyak orang Jawa demikian. Dan mungkin orang Jawa ini punya kecenderungan sinkretis sebenarnya ya. Punya kecenderungan campur-campur, punya mungkin karena karakternya yang luas akhirnya bisa merangkul segala sesuatu lalu mencampurnya menjadi sesuatu yang baru. Misalnya banyak orang sejauh yang saya pahami di KTP-nya tertulis Islam, tetapi ketika berdoa itu di Prambanan tidak sedikit. Lalu kemudian ada juga orang Islam tetapi kemudian dia ini orang mistik. Jadi kan ada syariat gitu ya, ada tasawuf dan sebagainya. Nah, kemudian dia mengatakan, aku sudah lepas dari syariat gitu. Aku sudah mistik. Sehingga bahkan dia berani berkata, Ka'bah ya ono ning atiku. Ka'bah ada dalam hatiku. Kiblat ya dia di hatinya. Aku penting ini ya sholat. Ya ada kayak gitu. Ya kalau kita lihat dari kacamata akidah Islam jelas itu keliru ya. Kalau kita ngomongnya akidah itu keliru. Tetapi kalau kita lihat dari fenomenologi agama justru ini menarik. Ini kenapa kok ada kayak gini? Ada apa? Bisa jadi ya ini ya, itu cara orang Jawa bernegosiasi dengan antara yang kultural tradisi dengan agama-agama yang didatangkan oleh para pendakwah atau misionaris atau sending ini. Itu saya rasa. Pesan Bapak untuk generasi muda Pak tentang pentingnya mengenal budaya sendiri dan bagaimana melihat masa depan budaya Jawa, terutama Jawa Tengah dalam 10-20 tahun ke depan. Ya, kalau sejauh saya amati, saya optimis Jawa tidak akan kehilangan Jawanya. Kan ada kata-kata wong Jawa aja nganti ilang Jawane. Tapi saya optimis tidak akan kehilangan. Kenapa? Karena setidaknya kalau saya pulang ke Solo, saya nyebutnya Solo bukan Solo. Ketika saya pulang ke Solo itu ya anak-anak mudanya masih ngomong pakai basa Jawa gitu, dengan logat yang sering kali saya rindukan. Terus juga tidak hanya berhenti di sana, tetapi mencoba menghidupkan tradisi itu dan mempertemukannya dengan modernisme, dengan modernitas gitu, sehingga ini tetap hidup. Oleh sebab itu, untuk anak-anak muda, siapapun kalian dari etnis apapun, jangan malu dengan identitas tradisimu, jangan malu dengan identitas etnisitasmu. Silakan mempreserve, tetapi jangan berhenti pada proses mempreserve itu, proses
menguri-uri, tetapi selalu dialogkan dengan kemajuan zaman, selalu dialogkan dengan arah gerak zaman, maka identitas kulturalmu itu akan tetap hidup dan bahkan akan berkembang, tidak akan pernah mati. Mungkin saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ya berarti buat yang waktu itu saya sempat baca berita ada yang dia dibully Pak sama kawan-kawannya karena dia itu jadi ada beberapa band kayak apa ya, aku kurang tahu bandnya apa juga gitu ya, karena dia nggak tahu band itu dan dia mendengarkannya lagu-lagu Jawa gitu, dia dibully sama teman-temannya sampai dia itu nggak bisa mengekspresikan gitu loh kalau suka lagu Jawa gitu kan, sampai dia tuh mau dengerin lagu aja walaupun di kos tempat dia tinggal itu nggak pakai speaker, pakai headset karena dia malu takut dibully gitu Pak. Mungkin itu PR kita Indonesia yang belum selesai tentang multikulturalisme. Bisa jadi sentimen anti Jawa itu justru muncul karena 32 tahun Jawa mendominasi, lebih bahkan 32 tahun lebih Jawa ini mendominasi. Ketika era Soeharto itu kan Jawa banget. Iya. Mungkin efeknya ya sekarang kemudian ada gerakan anti gitu ya, pembulian dan sebagainya. Dan itu menjadi proyek multikulturalisme kebineka tunggal ikaan kita yang belum selesai. Ini udah berapa menit, guys? 48 menit. Nggak kerasa guys. Sudah hampir 1 jam. 1 SKS ya. Udah 1 SKS kita guys ini guys. Untuk podcast saya kali ini. Mungkin untuk podcast kali ini bisa kita sudahkan ya. Untuk pembicaraannya, terima kasih buat Pak Patmo yang sudah datang mampir ke video perdana kita guys. Kapan lagi kita kedatangan Pak Patmo? Beliau nih sibuk guys. Nih kesempatan spesial kita bisa dapat Pak Patmo di sini guys. Gitu ya. Mungkin sekian dari saya sebagai host di sini, dari host Culture Talks. Sekian dari Pak Patmo juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.